Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah. Oke, kita lanjut saja ke materi yang baru. Itu adalah buku pengayaan non-fiksi. Ya, sebelum kita lanjut ya tentang pengertiannya, ya ada baiknya kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pengayaan. Ya, tepat sekali, pengayaan itu adalah memperkaya wawasan kita dengan membaca buku non-fiksi. Oke, kita langsung saja ke pengertian buku pengayaan non-fiksi. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi adalah tidak berkaitan dengan fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi itu ditulis berdasarkan data, fakta, atau riset. Jadi, buku non-fiksi itu merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan data, fakta, atau riset. Ya, ini maksudnya adalah di mana buku itu berisikan materi yang memperkaya wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian si pembaca tersebut. Jadi, buku pengayaan itu juga biasanya berguna sebagai penunjang buku utama sekolah. Oke, kita lanjut saja ke jenis-jenis buku non-fiksi. Nah, jenis-jenisnya kalian bisa baca di dalam slide yang Miss tampilkan. Nah, di situ ada biografi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Apa sih itu biografi? Nah, biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Ya, seperti contohnya riwayat hidup pahlawan atau tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh bagi negara atau Indonesia. Selanjutnya ada literatur. Nah, literatur ini adalah sebuah rujukan kajian keilmuan, ya. Jadi sering ditulis berdasarkan penelitian gitu, seperti karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Lalu ada buku motivasi. Nah, buku motivasi ini tentu saja buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat bagi para pembacanya. Ya. Lalu ada buku pendamping. Nah, buku pendamping itu adalah buku seperti buku LKS, ya, buku paket, ya, buku-buku pelajaran yang kalian punya. Lalu ada kamus. Nah, kamus apa saja? Kamus Besar Bahasa Indonesia boleh, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa-bahasa yang lain. Lalu ada ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini adalah di mana itu berisi tentang uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu, ya, ilmu pengetahuan, biasanya ditulis menurutkan abjad atau tema. Ya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri buku non-fiksi. Oke, ciri-ciri yang pertama itu ditulis menggunakan bahasa formal. Nah, biasanya jadi formal dalam hal ini tentu saja tidak menggunakan bahasa gaul ya. Jadi dia harus menggunakan bahasa baku ya. Bahasa yang baik dan benar. Ya, jadi beberapa buku non-fiksi ini misalnya buku motivasi dan buku referensi ada ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai ya, meskipun menggunakan bahasa santai, jadi penulisannya tetap menggunakan bahasa yang benar ya, jadi harus menggunakan bahasa-bahasa baku. Ciri yang kedua, penulisan menggunakan bahasa denotatif. Oke, bahasa denotatif itu maknanya adalah makna sebenarnya. Kalau konotatif, pasti makna kiasan. Ingat ya, denotatif, konotatif. Jadi dalam menggunakan buku non-fiksi, dia menggunakan bahasa denotatif. Ya, makna sebenarnya yang ada di lapangan. Oke, ciri yang ketiga itu informasi aktual dan berdasarkan fakta.
Nah, fakta ini sesuai dengan data yang diperoleh. Jadi kategori buku non-fiksi ini ada banyak jenisnya, diantaranya buku ajar, ya, buku LKS, buku paket, dan buku teori-teori yang lain. Oke, ciri yang terakhir yaitu berbentuk tulisan ilmiah populer. Ya, nah di mana tulisan ilmiah populer ini itu disampaikan dengan bahasa yang sesuai pembacanya. Nah, data yang diambil ini berdasarkan dengan kajian, ya, daftar pustaka dan sumber referensi yang diacu. Jadi, sumber referensi yang digunakan bukan berarti langsung diambil ditulis ulang begitu saja, ya, agar tidak adanya plagiat. Akan tetapi cukup dipahami dan disampaikan ulang menggunakan bahasa sendiri, ya, agar tidak ada unsur-unsur plagiat. Oke. Oke, sekian penjelasan Miss. Semoga kalian dapat memahami. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini dapat bermanfaat kelak. Oke. Tetap jaga kesehatan ya. Miss tutup dengan Prama Santi Om Santi Santi Om. Semangat!